Assalamualaikum Pak Denny. Ya, waalaikumsalam. Baik Pak Denny, mohon maaf, mohon izin untuk mewawancarai terkait pengambilan keputusan Pak. Ini adalah tugas CGP kami, di mana materinya adalah bagaimana pimpinan mengambil keputusan. Ini langsung saja ya Pak. Ya, silakan. Kelas darurat, ya, karena aturannya nggak boleh. Tapi alhamdulillah ada aturan pergeseran anggaran. Karena waktu saya datang kita kurang ruangan, anak-anak belajar di Selasa, di pohon mangga, di lapangan, di bengkel jadikan kelas. Ya, begitu saya datang, ya, saya langsung mengumpulkan semua wakil bersepakat juga, ya, mengambil keputusan bagaimana kalau kita membuat kelas darurat. Kebetulan kalau semacam kelas darurat tidak memerlukan izin, hanya lapor saja. Ya, saya lapor dari Kasratak sampai ke Kasudi, sampai ke Dinas, dan diizinkan. Alhamdulillah dipermudah oleh aturan pada waktu itu ada yang namanya pergeseran anggaran. Sehingga ya dengan adanya pergeseran anggaran dimungkinkan untuk membuat kelas darurat. Sehingga saya membuat kelas darurat. Jadi sisi utara dan selatan daripada anak di SMA Negeri itu yang melakukan. Jadi pedomannya adalah ya semua tata aturan hukum perundang-undangan yang berlaku. Itu saya melihat dulu ya apa yang harus saya putuskan ini memang harus berada pada aturan yang benar. Ya kalau salah ya maka saya tidak akan putuskan. Ya. Timbangannya tetap harus taat pada aturan. Jangan keluar dari situ. Ya dengan semua kebijaksanaannya ya dari hati nurani. Bisa Bapak ceritakan di mana mungkin ada satu kasus yang sangat menantang yang membuat Bapak ketika mengambil keputusan itu berpikir berkali-kali gitu Pak. Pengalaman Bapak selama di SMK 5 ini. Keputusan yang berat itu misalnya. Iya, berat dan menantang untuk mengambil keputusan itu. Nah, contoh pembuatan kelas darurat, ya kan? Beruntungnya di masa jabatan saya ada aturan tentang pergeseran anggaran. Ya. SMK 5 setelah dirobohkan di bangunan baru kita kan sangat kekurangan ruangan untuk teori. Di mana waktu saya datang ini kan banyak anak belajar di Selasar, di pohon mangga, di kantin. Kita kekurangan 7 ruangan. Pada saat Bapak mengambil keputusan itu, apa saja faktor apa saja yang mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan? Yang pertama, faktor yang memudah dengan adanya aturan pergeseran anggaran. Itu yang permudah. Sebelum ada pergeseran anggaran, kalau ingin merubah anggaran, itu harus ada adendum dengan tambahan ke Kasudin, ya, Kasudin. Itu harus disetujui dulu. Dengan adanya pergeseran anggaran, alhamdulillah itu yang mempermudah saya. Jadi saya buat RAB-nya untuk pergeseran, ya. Kemudian setelah pergeseran baru bisa dilaksanakan. Nah sebelum ada aturan pergeseran susah, ya, dengan adanya tambahan dan sebagainya. Tapi dengan adanya surat edaran atau SK dari kepala dinas untuk pergeseran anggaran dipermudah, alhamdulillah itu yang mempermudah buat saya.
Untuk orang-orang di sekolah misalnya Pak, untuk wakil-wakil kepala sekolah dan yang lainnya itu, apakah mereka ikut berkontribusi terhadap keputusan yang Bapak ambil? Ya, tentu karena kan permintaan dari bottom, dari bawah. Ya, itu sudah dilaksanakan pembangunan kelas darurat karena memang kita kekurangan uang. Ya. Itu. Jadi semua wakil saya mendukung, ya semua guru mendukung karena memang harus diadakan pembangunan. Ya. Selamat siang Pak. Siang, oh iya. Mohon maaf ya Pak ya mengganggu waktunya. Jadi kami dari CGP itu ada tugas untuk mewawancari beberapa kepala sekolah. Materinya itu adalah bagaimana caranya pimpinan itu mengambil keputusan Pak. Jadi di sini mungkin ada sedikit beberapa pertanyaan yang saya ingin tanyakan ke Bapak dalam hal pengambilan keputusan. Iya. Pimpinan itu kan harus bisa mengambil keputusan ya Pak. Tapi ada tidak ketika Bapak diharuskan mengambil keputusan di antara dua hal yang sama-sama benar, tapi Bapak harus memilih itu? Iya, jadi kami biasa di SMP Nurul Iman setiap bulan tuh melakukan rapat ya, rapat koordinasi. Nah di situ kita berkomunikasi, bermusyawarah terhadap hal-hal yang telah kita rencanakan, kita programkan. Kemudian kalau ada kegiatan-kegiatan itu saya atas kepala sekolah tuh minta masukan dari guru-guru ya. Nah, dari guru-guru dan nanti kita ambil keputusan bersama ya, kita ambil keputusan bersama berdasarkan masukan dari Bapak Ibu guru. Tetapi pada akhirnya ketika memang harus diambil keputusan, maka the final decision maker, pengambil keputusan yang terakhir yaitu kepala sekolah, karena dia sebagai penanggung jawab di sekolah tersebut. Tetapi berdasarkan masukan-masukan kan dari Bapak Ibu guru semua gitu. Jadi nggak pure pikirannya atau keputusan kepala sekolah sendiri gitu kira-kira Bu. Dalam mengambil keputusan Pak, kira-kira Bapak itu terstruktur, lama-lama terstruktur, atau ketika misalkan ada yang harus mendesak, ya tidak harus selalu terstruktur seperti itu, atau bagaimana? Iya, ya kalau kita kan ada yang penting dan mendesak, ada yang penting tidak mendesak kan gitu. Kalau penting mendesak ya saat itu juga kita harus ambil keputusan gitu, saat itu juga harus kita ambil keputusan. Tapi selalu saya mengambil keputusan bukan dari saya pribadi, saya selalu minta masukan dari wakil saya dan juga dari guru-guru, apalagi itu misalnya yang berkaitan dengan kesiswaan ya, tentu dengan wakil kesiswaan, dengan wali kelas, dan juga dengan guru BK-nya. Itu minimal tuh 3, wali kelas, guru BK.
gitu. Nah, kesiswaan. Nah, kalau kaitan dengan Satpas keuangan ya dengan wakil kepala sekolah bidang Satpas keuangan gitu. Dan kemudian kita berkoordinasi dengan yayasan kan gitu. Kalau di swasta kan kita sebenarnya kepala sekolah tuh bukan satu-satunya pengambil keputusan tertinggi atau keputusan terakhir, karena dia dibatasi oleh keputusan yayasan, karena kan yayasan itu mengangkat dan memberhentikan kepala sekolah tuh kalau di swasta. Kalau saya termasuk, saya belajar tuh masih belajar lah gimana menjadi good listener ya, jadi pendengar yang baik. Dengerin dulu aja, apa sih masalahnya. Kayak di swasta nih Bu ya, mungkin nggak dialami di negeri. Kita ada kaitan anak-anak, misalkan anak-anak yang tidak memenuhi kewajibannya, alias bahasa kasar itu nunggak bayaran misalkan. Itu gimana kita manggil orang tuanya itu kan gitu. Saya selalu, ibu kok sampai nunggak sekian bulan, sampai 3 juta, 4 juta, belum bayar SPP, belum bayar ini itu kan kewajiban, kami sudah memberikan hak. Ada masalah apa sih Bapak Ibu? Coba dong ceritain. Itu saya sering komunikasi, karena saya sebagai orang tua kan, bukan sebagai kepala sekolah saja, saya juga guru, saya juga orang tua punya anak. Gitu, saya tanya Bapak Ibunya, ada masalah apa sih kok sampai nunggak sekian juta? Kan masalah keuangan ya dengan anak. Begini Pak, gini. Kita cari solusinya, Bu. Bagaimana kalau dicicil gitu? Kalau sekaligus ini Bu nanti berat. Terus nanti kita cari ya jalan keluar, coba kita cari bantuan, coba misalkan di Basnas. Nah, mudah-mudahan nanti kita lengkapi surat-suratnya nih. Nanti kita rekomendasikan Ibu maju ke Basnas, Ibu yang jalan ke Basnas sana. Atau Ibu cari coba CSR yang Ibu tahu atau kasih tahu kami. Nanti kami siapin tuh berkas-berkasnya itu untuk memudahkan Ibu gitu. Jadi enak gitu. Jadi nggak langsung ditonjol ini terus. Dan selama saya jadi kepala sekolah, saya berjanji saya tidak akan memberhentikan anak gara-gara keuangan. Selama saya jadi kepala sekolah, gitu. Saya nggak mau berhentikan anak gara-gara masalah keuangan. Tapi kalau anak terlibat tawuran, bawa senjata tajam, terpaksa kami kembalikan, apalagi sudah arah kriminal itu. Tapi kalau masalah dia belum bayaran itu, kita tetap cari solusinya. Insya Allah ada solusi. Oke. Selama Bapak di sekolah, ada nggak kasus-kasus yang cukup menantang Bapak untuk mengambil keputusan, kasus yang agak pelik untuk diambil keputusan? Ya Pak, diantaranya misalkan kita harus mengembalikan peserta didik kepada orang tuanya, atau dalam tanda kutip kita keluarin anak itu dilematis itu kadang-kadang. Jadi mengeluarkan anak, mengembalikan anak ke orang tua itu berat sekali buat kita gitu, dan efeknya juga sangat tidak bagus. Rata-rata kalau anak dikeluarkan dari sekolah itu biasanya putus sekolah. Kalau putus sekolah biasanya mereka akan lebih berbahaya lagi, rentan lagi dengan kehidupan sosial di lingkungan. Kalau udah begitu nanti kita nyumbang juga kontribusi terhadap meningkatnya kriminalitas, ya kan, tawuran pelajar segala macam, itu banyak tuh efek-efeknya. Tapi sementara masukan dari wali kelas, dari guru mapel, dari guru BK, dari kesiswaan, ini anak ini harus dikeluarkan Pak. Nah itu kadang-kadang dilematis tuh di situ. Akhirnya apa? Kalau saya punya prinsip, coba kita kasih kesempatan dulu anak ini beberapa waktu.
panggil orang tuanya, kita ajak bicara, komunikasi, kita kasih waktu. Bapak Ibu, ini sebetulnya sudah SP1, SP2, bahkan sebenarnya sudah SP3, tetapi kami saya sebagai kepala sekolah gitu masih punya kebijakan untuk memberi kesempatan kepada putra putri Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau kesempatan ini nggak dimanfaatkan, masih melanggar juga, mohon maaf ya Bapak Ibu, terpaksa kami mengembalikan kepada Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu lebih hebat mendidik daripada kami. Itu kadang-kadang saya merasakan tekanan dari guru mapel, dari wali kelas, dari guru BK, kesiswaan tuh saya merasakan, wah, itu berat sekali buat saya kan gitu. Tetapi saya coba kita kasih kesempatan dia. Allah aja maha pemaaf kan gitu, masa kita nggak maafin, tapi kita kasih kesempatan dulu. Jadi nggak langsung SP3 itu kita terapkan, kasih kesempatan dulu, orang tuanya dipanggil, ajak bicara. Bapak Ibu nih sebetulnya sudah harus dikeluarkan, tetapi kami kepala sekolah masih punya kebijaksanaan, punya wise gitu. Tapi kalau sekali lagi nih, mohon maaf, kalau melanggar lagi terpaksa kami kembalikan pada Bapak Ibu, sudah otomatis SP3 itu berjalan. Nah, itu saya merasakan di situ. Karena itu kita anggap ya anak-anak kita sendiri, adik-adik kita sendiri gitu. Kalau dikeluarkan, kalau di swasta ya Bu ya, dia daftar sekolah lagi ke swasta yang lain belum tentu diterima, susah sekali. Apalagi kalau udah ada kasus. Apalagi sudah ada kasus. Kemudian yang kedua, biaya loh Bu di swasta. Pindah ke swasta yang lain kena biaya lagi seperti dia masuk ketika di PPDB pertama. Ya kan, awalnya kena biaya ini, biaya itu banyak sekali gitu. Makanya sebelum kita mengembalikan anak kepada orang tuanya atau mengeluarkan anak, ya kita harus benar-benar kasih kesempatan gitu. SP1, SP2, SP3, kemudian home visit, terus lihat latar belakang anak nih, berbagai upaya kita udah coba gitu, sampai terakhir tadi berikan kesempatan pada anak. Nah itu yang saya merasakan kadang-kadang, aduh, kepikiran sampai di rumah tuh kita nggak biasa. Kalau saya tuh nggak suka sebetulnya yang mengeluarkan anak tuh nggak. Saya pengen sampai maksimal lah mendidik dia kan gitu, sampai gitu. Kira-kira begitu Bu. Itu salah satu masalah, itu masalah kaitan dengan mengembalikan siswa ke orang tua. Masih banyak lagi sih masalah-masalah yang ini ya. Apalagi juga termasuk misalkan kita memberhentikan guru misalkan, atau tendik. Pernah kayak ada. Memberikan guru atau tendik ya, itu juga dengan sangat terpaksa ya, kalau memang sudah melanggar aturan-aturan yang sifatnya prinsipal ya, yang berat. Misalkan guru melakukan bully kepada anak gitu ya, itu berat biasanya. Itu terpaksa kami juga memberhentikan guru. Kalau di swasta kami dengan sepersetujuan dari yayasan tentunya gitu, dari yayasan. Itu juga berat sebetulnya kalau mengeluarkan guru itu sebetulnya gitu. Pernah ada, tapi saya bukan kepala sekolahnya waktu itu, belum, saya masih jadi wakil waktu itu. Itu kira-kira Bu. Dalam hal pengambilan keputusan Pak, kira-kira kalau Bapak dalam mengambil keputusan itu ada waktu terjadwal atau memang situasional aja? Yang pertama, yang tadi kan kita 1 bulan sekali itu kan ada rapat koordinasi ya, guru teknik itu. Nah, kalau untuk rapat pimpinan itu secara non formal sebetulnya kita setiap hari tuh bertemu. Setiap hari tuh wakil tuh
biasanya ke ruang saya, seringnya ke ruang saya kan gitu. Nah, di situ kita banyak evaluasi yang memang harus kita tindak lanjuti itu. Malah kalau bisa saya juga minta ya jangan nunggu ada masalah. Kalau bisa kita preventif, mencegah, jangan sampai masalah itu terjadi atau masalah itu berlarut gitu. Jadi kita sering koordinasi, sering rapat bersama wakil ya gitu, hampir setiap hari selalu ini karena kan dinamika luar biasa ya. Dinamika luar biasa gitu, kira gitu. Baik Pak, tadi dalam mengambil keputusan yang sulit itu, kira-kira faktor apa saja yang mempermudah Bapak untuk mengambil keputusan? Ya, yang pertama musyawarah. Nah, musyawarah itu mempermudah kita karena dengan musyawarah itu kan dengan wakil, dengan guru, tendik, ya itu kita dapat masukan-masukan kan. Jadi kita melihat permasalahan itu secara utuh, ya kan, secara integral, nggak parsial, nggak sepotong-sepotong. Yang kedua ya kita gunakan, kalau saya gunakan saya bukan hanya sebagai kepala sekolah, saya juga guru, saya juga orang tua yang punya anak gitu. Jadi rasa empati, simpati itu juga harus kita mainkan semuanya tuh, kebijakan semuanya. Jadi kita nggak melulu cuma sekedar ini melanggar regulasi, tidak. Kita lihat faktor-faktor apa nih latar belakang permasalahan ini kan gitu. Dan tentunya kalau saya banyak berdoa, banyak berzikir ketika itu masalah bertubi-tubi itu, kita minta sama Allah kan gitu. Allah yang maha segalanya kan gitu. Jadi alhamdulillah insya Allah diberikan kemudahan gitu. Lalu Pak, dalam hal pengambilan keputusan Pak, kira-kira kalau Bapak dalam mengambil keputusan itu ada waktu terjadwal atau memang situasional aja? Yang pertama yang tadi kan kita 1 bulan sekali itu kan ada rapat koordinasi ya, guru, teknik itu. Nah, kalau untuk rapat pimpinan itu secara non formal sebetulnya kita setiap hari tuh bertemu. Setiap hari tuh wakil tuh biasanya ke ruang saya, seringnya ke ruang saya kan gitu. Nah, di situ kita banyak evaluasi yang memang harus kita tindak lanjuti gitu. Malah kalau bisa saya juga minta ya jangan nunggu ada masalah. Kalau bisa kita preventif, mencegah, jangan sampai masalah itu terjadi atau masalah itu berlarut gitu. Jadi kita sering koordinasi, sering rapat bersama wakil ya gitu, hampir setiap hari selalu ini karena kan dinamika luar biasa ya. Dinamika luar biasa gitu, kira gitu. Dalam mengambil keputusan Pak, kira-kira Bapak itu terstruktur, langkah-langkah terstruktur, atau ketika misalkan ada yang harus mendesak, ya tidak harus selalu terstruktur seperti itu, atau bagaimana? Ya kalau kita kan ada yang penting dan mendesak, ada yang penting tidak mendesak kan gitu. Kalau penting mendesak ya saat itu juga kita harus ambil keputusan gitu. Saat itu juga harus kita ambil keputusan. Tapi selalu saya mengambil keputusan bukan dari saya pribadi. Saya selalu minta masukan dari wakil saya dan juga dari guru-guru, apalagi itu misalnya yang berkaitan dengan kesiswaan ya, tentu dengan wakil kesiswaan, dengan wali kelas, dan juga dengan guru BK-nya. Itu minimal tuh 3, wali kelas, guru, BK gitu. Nah, kesiswaan. Nah, kalau kaitan dengan Satpas keuangan ya dengan wakil pos sekolah bidang Satpas keuangan gitu.
dan kemudian kita berkoordinasi dengan yayasan kan gitu. Kalau di swasta kan kita sebenarnya kepala sekolah tuh bukan satu-satunya pengambil keputusan tertinggi atau keputusan terakhir, karena dia dibatasi oleh keputusan yayasan, karena kan yayasan itu mengangkat dan memberhentikan kepala sekolah tuh kalau di swasta tuh Bu. Dalam hal ini pengalaman-pengalaman Bapak tadi ya, pengambilan keputusan, terus ada dilema etika juga. Nah, apa yang bisa Bapak ambil pelajaran dari pengalaman tadi, Pak? Ya, jadi yang pertama ketenangan kita di dalam mensikapi satu masalah. Jadi jangan panik. Namanya hidup pasti ada masalah, Betul. gitu. Kecil, sedang, besar. Itu kitanya harus tenang, jangan panik, sehingga jernih melihat permasalahan itu kan gitu. Yang kedua ya kita mau berkomunikasi, mau bermusyawarah terhadap hal-hal yang berkaitan dengan masalah itu kan gitu. Pastinya kalau kita nih kayak kita kan namanya ada tim pengembang sekolah ya. Jadi kepala sekolah, wakil 3, terus juga ada beberapa guru yang kita masukkan. Jadi kaitan dengan keuangan, kaitan dengan sarana prasarana, dengan kegiatan ya kita musyawarah tuh dalam tim itu bagaimana kita mencapai visi misi kita nih, kendalanya apa aja, yuk kita sama-sama kita cari solusinya kan gitu. Jadi kalau saya sih memang itu tadi ketenangan, sehingga kita jernih berpikirnya, otak kita, hati kita. Terus kita ada masukan-masukan nih dari wakil, dari guru-guru, ya kita harus terima masukan-masukan itu. Apalagi ke guru-guru kan mereka ujung tombak ya, mereka tahu banget tidak di lapangan kan gitu. Di lapangan, iya. Jadi saya ngambil gitu, berarti kita nggak boleh panik ketika ada masalah, dan masalah itu selalu ada, itulah dinamika. Ada dinamika kaitan masalah dengan yayasan, kaitan dengan guru, Orang tua. kaitan dengan orang tua. Ada orang tua marah-marah gitu ya, protes segala macem gitu. Nah, itu kita ini kan kita hadapi dengan tenang, dengan baik kan gitu.